Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Sofyan MPD selaku pembina dosen mata kuliah Ilmu Tauhid dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkah irodah hidayahnya kita bisa berkumpul dalam perkuliahan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ujang Aribat Sabila sebagai moderator dan juga kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama dengan saudari Sifa Aulia Isani, yang kedua saudari Salsa Sadila Safa, dan yang ketiga Suri Menisa. Di sini saya akan membacakan diskusi kita kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari kelompok 2, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara kedua yaitu penyampaian materi dari kelompok 2. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Sifa Aulia Isani. Kepada Sifa, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai akidah. Yang pertama, pengertian akidah. Yang kedua, dasar-dasar akidah. Yang ketiga, dalil atau argumen tentang akidah. Yang pertama, pengertian akidah. Tentunya kita semua sudah tidak asing kan mendengar kata akidah. Apa itu akidah? Yuk kita bahas bareng-bareng. Akidah berasal dari kata akoda, yakidu, akidatan, yang berarti sebuah tali penghubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Islam, akidah berarti sebuah tali penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Orang yang memiliki akidah itu tidak akan mudah atau tidak akan memiliki sedikit pun rasa bimbang atau keraguan terhadap Tuhan penciptanya. Ilmu yang membahas mengenai akidah disebut dengan ilmu akidah. Adapun beberapa pendapat ulama mengenai ilmu akidah, yang pertama adalah menurut Ibnu Khaldun, yaitu ilmu yang membahas tentang kepercayaan-kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlus sunnah. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Abduh, yaitu ilmu yang membahas mengenai wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap ada padanya, membahas rasul-rasulnya, meyakinkannya, dan meyakinkan apa yang ada pada mereka. Meyakinkan apa yang ada pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka, dan apa yang tidak boleh dihubungkan pada diri mereka. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu akidah ini adalah ilmu yang sangat berhubungan dengan rukun iman, dengan dalil-dalil, dan bukti yang nyata. Yang kedua, mengenai dasar-dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Al-Quran adalah dasar hukum akidah yang pertama. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran ini, Allah menyampaikan firman-firman-Nya mengenai konsep akidah yang benar. Jadi, jika kita mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran, berarti kita telah memiliki akidah yang benar. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, hadis. Hadis ini adalah segala perbuatan, perkataan, ataupun takrir
Nabi Muhammad SAW. Hadis ini memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran, karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ke pembahasan ketiga mengenai dalil atau argumentasi akidah. Dalil akidah itu terbagi menjadi dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Apa itu dalil akli? Dalil akli yaitu dalil yang bersumber dari akal yang sehat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan akidah tidak bisa dilakukan hanya karena ikut-ikutan saja, melainkan harus didasari dengan keyakinan yang bisa dipelajari dengan akal yang sehat. Kemudian yang kedua, dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mungkin otak manusia itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi, akan tetapi manusia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib, misalkan seperti kematian, hari kiamat, malaikat, kemudian alam mahsyar, surga dan neraka. Maka dari itu, kita sebagai manusia memerlukan Al-Quran dan hadis untuk bisa mengetahui hal-hal tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sipa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada pemateri yang kedua, yaitu kepada Saudari Salsa Sadila Safa. Kepada Salsa, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai metode-metode peningkatan kualitas akidah. Ya, kualitas akidah seseorang tidak hanya diukur dari kemauan seseorang saja, akan tetapi harus dibuktikan juga dengan sebuah tindakan atau suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus melaksanakan yang diperintahkan kepada kita dan menjauhi semua larangannya. Untuk itu, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita meningkatkan kualitas akidah kita, yaitu dengan cara 1. Melalui kebiasaan dan keteladanan. Ya, cara ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Kenapa? Karena peran keluarga itu merupakan hal yang sangat penting agar akidah tersebut dapat tertanam dalam diri anggota keluarga sejak dini. Selain itu juga, kita harus istiqomah dalam melaksanakan peningkatan akidah tersebut agar semakin kuat keimanan kita. Yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Ya, cara ini dapat kita temui dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Dan pelaksanaan ini kita membutuhkan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah dalam hati kita. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai tujuan akidah. Akidah dalam Islam mempunyai banyak tujuan, yaitu 1. Untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Maksud dari tujuan ini adalah semua ibadah hanya diperuntukkan kepadanya. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya, maka hatinya kosong dan dapat terjerumus dalam kesesatan. Yang ketiga, ketenangan jiwa atau pikiran tidak cemas. Ya, ini memperkuat hubungan antara orang mukmin dan Allah. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Ya, karena setiap amal baik pasti ada balasannya. Begitu pula sebaliknya, jika amalnya buruk pasti ada balasannya. Dan yang terakhir, yang keenam, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ini adalah tujuan akidah dalam Islam. Ada pula tujuan pengajaran akidah, yaitu 1. Memperkenalkan tentang rukun iman, ketaatan kepada Allah, beriman dengan amal yang baik untuk kesempurnaan iman. Yang kedua, menanamkan iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan adanya takdir baik tentang hari kiamat. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah, bersyukur, dan selalu beribadah kepadanya. Itu adalah tujuan pengajaran akidah. Pula tujuan pembelajaran akidah, yaitu 1. Menanamkan keislaman sejak dini. Memahami dasar-dasar keislaman adalah hal yang wajib. Seperti kata pepatah, belajar di masa kecil bagaikan belajar di atas batu, sedangkan belajar di masa tua bagaikan belajar di atas air. Ya, ilmu dasar keislaman di sini ialah mempelajari siapa Allah,
rasul-rasulnya, malaikat dan kitab-kitabnya, serta memahami qada dan hari kiamat. Yang kedua, mempelajari keyakinan terhadap Allah dengan benar. Tanpa dasar akidah yang benar, manusia bisa saja menempuh jalan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ghafilun lahirati ani wahul dunyal hayati minat tahiran ya'lamu, yang artinya mereka hanya mengetahui hal yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai dalam kehidupan akhirat. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Karena barang siapa yang mempelajari dan mengamalkan kandungan dalam Al-Quran, maka insya Allah akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, membina diri menjadi pribadi yang takwa. Orang yang bertakwa dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, dunia, dan akhirat. Sebagai firman Allah, yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl ayat 128. Ya, itu adalah beberapa tujuan dalam akidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi akidah. Akidah berfungsi sebagai dasar agama yang meliputi sikap, perbuatan, dan lain sebagainya. Yaitu 1. Akidah merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Keyakinan inilah yang mencangkup syariah atau hukum Islam dan akhlak moral Islam yang di dalamnya mempelajari ajaran Islam seperti sholat, puasa, haji, akhlak, dan lain sebagainya. Yang kedua, membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal kebahagiaan di akhirat, yaitu meyakinkan bahwa adanya kehidupan setelah di dunia dan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Yang ketiga, menyelamatkan keyakinan-keyakinan seseorang dari keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah dan lain sebagainya. Yang keempat, menetapkan seseorang muslim atau non-muslim. Nah, ada pula fungsi akidah Islam yang lainnya, yaitu 1. Sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua, merupakan akhlak yang mulia. Yang ketiga, semua ibadah yang kita laksanakan jika tidak ada landasan akidah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Ya, ini adalah fungsi dari akidah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Salsa yang telah menyampaikan materi yang keduanya. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Suri Menisa. Kepada saudari Suri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya, yaitu macam-macam akidah. Yang pertama yaitu akidah tauhid rububiyah. Akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Yang artinya, Rob yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat 65. Contoh dari tauhid rububiyah yaitu tidak merasa hebat, sombong, dan takabur. Selalu bersyukur bila mendapat nikmat baik yang disangka maupun yang tidak disangka. Introspeksi diri dan bersabar ketika mendapat ujian. Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan aku adalah Rabbmu. Maka beribadahlah kepadaku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92.
Contoh dari akidah tauhid uluhiyah adalah kita ikhlas mengerjakan ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk manusia atau hal lainnya, melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Yang ketiga yaitu akidah tauhid asma wa sifat. Jenis akidah yang terakhir ini adalah keyakinan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Yang artinya, maka milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Contoh dari akidah tauhid asma wa sifat yaitu tidak menyontek ketika ujian karena meyakini bahwa Allah memiliki sifat al-basir, yaitu maha melihat. Hanya meminta kepada Allah karena meyakini Allah memiliki sifat al-karim yang artinya pemurah atau dermawan. Manfaat dari mempelajari akidah Islam adalah yang pertama, mendapat petunjuk hidup yang benar. Yang kedua yaitu selamat dari pengaruh kepercayaan yang membawa terhadap kerusakan. Yang ketiga yaitu memperoleh ketenangan hidup karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Yang keempat yaitu tidak terpengaruh dengan dunia yang sifatnya hanya sementara. Yang kelima yaitu akan mendapatkan jaminan surga jika akidahnya tidak tercampur dengan syirik. Dan selamat dari siksa neraka. Terima kasih kepada Saudari Suri Mainisa yang telah menyampaikan materi yang ketiganya. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Peranan akidah Islam. Yang pertama, menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Manusia sejak lahir sudah memiliki fitrah, sehingga sepanjang hidupnya manusia membutuhkan agama. Akidah Islam berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan fitrah manusia tersebut, menuntun dan mengarahkan manusia kepada hal yang benar tentang Tuhan. 2. Memberi ketenangan dan ketenteraman jiwa. Akidah memberikan jawaban yang pasti sehingga kebutuhan rohaninya dapat terpenuhi. Yang ketiga, memberikan pedoman hidup yang pasti. Yang pertama, menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik. Yang kedua, menanam kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. Yang ketiga, menumbuhkan sifat rendah hati dan hikmat. Yang keempat, membentuk manusia yang jujur dan adil. Yang kelima, menghilangkan sifat murung dan putus asa. Yang keenam, membentuk pendirian yang teguh. Yang ketujuh, menanamkan sifat kesatria. Yang kedelapan, menciptakan sifat damai dan ridho. Dan yang kesembilan, membentuk manusia menjadi patuh. Akidah tidak hanya berperan dalam kehidupan seseorang, tapi berpengaruh dalam perkembangan agama Islam, yaitu fondasi yang kokoh dalam bangunan tiang agama, awal dari pembentukan akhlak yang mulia, beribadah kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insanu illa liya'budun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia melainkan ibadah kepadaku. Yang selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab kepada mahasiswa kelas 1E. Bila yang ingin ditanyakan, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih. Acara yang keempat yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.